Halo semuanya, Yuda Prihantoro di sini akan mengajak kalian melihat kerasnya kehidupan pesisir Jakarta, terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan. Di antaranya ada yang hidup di atas perahu sebagai penarik sampan, hingga tinggal di atas tumpukan sampah Kampung Bengek yang bekerja sebagai nelayan rebon. Pakai kalau jam 12 siang, waduh, udah keringat ngucur-ngucur, panas. Nama saya Pak Bakar, usia 75 tahun. Narik sampan udah berapa Narik lama? sampan dari tahun 71. Sebenarnya baru dari 62 sih saya. Tapi berhentinya belajar apa itu 71 langsung ini. Langsung sampan 71. Saya tinggal aslinya di Pasar Kemis, Tangerang sono. Keluarga anak di Tangerang Pasar Kemis. Kalau sehari-hari pulang ke sana atau Nah, di sini aja. di mana, Pak? Di pelabuhan, kalau sore pulang tidur sini. Jadi tidur di perahu? Iya, tidur di perahu ini. Nama saya Pak Surya, alamat Kampung Muara Baru, Kampung Bengek, RT 4, 00 Kelurahan Penjaringan. Bahwa usaha saya nelayan kecil-kecilan, namanya yang disebut nelayan kecil, ya usaha seperti rebon begini, Pak. Kalau Bapak biasa berangkat ya biasanya aja itu, nggak larut malam sih. Paling minimal tuh jam 3, setengah 4. Patokan Bapak itu, jam 3 malam setengah 4. Naik jam 7 pagi, setelah hasil dapat 2 keranjang, mungkin kan namanya nelayan, mungkin mau cari tambahan lagi. Ya, ternyata nyampe sini barang nggak ada, ya sudah berarti rezeki Bapak di situ. Mulai ntar besok lagi kita mulai begitu lagi. Emang dulu dari dulunya begini, zaman Bapak moyang tuh udah ngomong begini. Jadi setelah orang tua nggak ada, ya saya jiwa penerusnya gitu loh. Ini. Biasa yang didapat hanya udang seperti ini atau ada yang lain, Pak? Ya kadang-kadang Bapak kalau lagi hasilnya murni begini ya, kalau murni begini nih, walaupun ada ikan satu kecil begini aja kan, kadang-kadang kecil-kecil sekali itu Bapak pilihin, Bapak buangin. Karena kadang-kadang orang yang biasa makan udang rebon begini, dia ngelihat udang rebonnya bersih, itu yang bikin orang nafsu. Kadang-kadang kalau lihat kotor, ikan-ikan kecil begini, kelihatannya kotor gitu, kurang bersih. Jadi kosong 6 bulan, kosong. Jadi Bapak kalau hari-harinya kalau ini musimnya nggak ada, Bapak apa aja kadang-kadang mungkin butuh aqua, kadang nyuruh orang kerja proyek bangunan. Ya maklumnya nih namanya anak-anaknya kuliah perlu biaya. Kalau begini alhamdulillah kalau lagi ada. Ada kambing-kambing yang memang sengaja dilepas di sini untuk makan rumput, nggak jauh dari tanggul. Dan di depan kita itu adalah perkampungan yang diberi nama Kampung Bengek, teman-teman. Tinggal di Kampung Bengek udah berapa lama, Pak? Itu ada sekitar 7 tahun. Ya. Dulu tinggal di mana? Dulu mah sebelah sananya di dalam tembok sana. Rumah sendiri, orang tua kan berumur rumahnya dijual. Ya udah Bapak mengembara dah tuh sama si ibu.
belum punya anak tuh yang kontrak. Nah setelah di belakang situ diperbolehkan sama yang punya tanah, ya udah bapak di situ matok bikin rame-rame itu udah. Kenapa dinamain kampung bengek, Pak? Iya itu ada yang ngeduluin, tadinya bapak awalnya, bapaknya yang lambat. Bapak sebutin tadinya namanya Kampung Baru. Ada yang namanya Ibu Haji, udah namanya Kampung Bengek aja. Pas namain begitu bapaknya keadaan nggak ada. Tadinya kalau bapaknya ada kan bapak larang. Terlalu baik. Mendengar juga kurang etis lah. Kurang asik didengarnya. Saya punya ide namanya kampung ini, saya namain tadinya Kampung Baru. Tapi kan saya namain nggak sembarangan, mudah-mudahan katanya. Bu Haji yang ngomong gitu. Walaupun sebutnya ini Kampung Bengek, orang-orang pada sehat-sehat kok, mudah-mudahan pada gemuk-gemuk. Iya sih. Alhamdulillah gitu doang. Jadi ini salah satu lahan di rumah di Kampung Bengek, begini dalamnya. Salah satu lahan yang digunakan untuk menjemur rebon, kemudian di dalamnya mereka memanfaatkan ruang-ruang seperti ini. Sebagian besar menggunakan asbes triplek bambu. Kemudian ini ada tampungan air hujan yang mereka tampung, kemudian ditampung di galon-galon seperti ini. Jadi nanti mereka menampung air hujan, salurannya tampung di situ untuk mereka manfaatkan. Kalau lagi rame, sehari dapat berapa? Kemarin dapat segini. Kemarin baru alhamdulillah baru ada lagi. Itu berapa kilo? Ini masih 1 kiloan, 80 kilo. 1 kilo, satu itu. Kalau penuh ini full mah 12 kiloan. 12 kilo. Oh, full 12 kilo. Per kilo berapa, Pak? Jual berapa? Sekilo kalau ada yang beli tongkolak marangkanya sih 25 sama ibu dijual. Kadang-kadang 30, kadang mau. Tergantung harganya ya, Pak ya. Kan begitu. Si tidak seperti kering ini yang di sini mah. Soalnya kita angkat itu kan pasirnya ke bawah kalau di sana. Tapi orang biasanya beli rebon itu kering ya? Nggak pernah beli basah? Ini bahasanya ibu kalau belum basah sekarang bawa yang kering sebenarnya ini. Jadi nanti rebonnya setelah didapat akan dijemur di sini, nggak sampai 1 hari, setengah hari. Ya, jemur di sini ya pada mulus. Ini salah satu kehidupan di Kampung Bengek. Sehari-hari nyari mulung-mulungnya. Ini dapatnya di mana? Yang pinggir-pinggir laut. Oh, yang ngapung-ngapung. Terus Bapak ini kan sambil nunggu udang. Kumpulin ya. Kalau ini kan beda lagi nih. Tutupnya aja kalau yang ini kan yang pati ini kalau kemarin nimbang 17.000. Sekilo 17.000? Enggak, dapatnya 70.000 ini sekilo 2.000. Nah, kan bedain sama kalau orang kan jual sama ininya nih. Kalau enggak, ininya laku, ini 2.000 pisahin. Oh, dipisahin. Kalau yang ininya murni ininya dibuangin ada 5.000. Bersih. Sehari dapat berapa karung kecil gini, Pak? Hari nggak tentu juga kalau lagi banyak ya dapat paling 3 karung ini karung. Hari-harinya begitu aja. Ini kalau nggak ada rebol apa paling murung begini aja sambil mancing ada serok kumpulin. tapi tetap ini dapatnya semua di laut. Dapat. Jadi sambil mancing ada itu cerok. Serok ambil kumpulin. Dapat aja sih 2 karung sekarung. Jadi sebenarnya ke laut bawa pulang 2 dong. Iya. Sampah sama ikan kayak gini ya. Ini adalah sisi daratannya teman-teman yang rembes air laut. Sementara saya sekarang sudah berada di atas tanggul laut, tanggul pantainya. Dan sebagai perbandingan teman-teman bisa melihat ini botol air mineral ukuran 600 ml. Jadi lebar tanggul hanya seperti ini teman-teman, selebar ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan sendiri. Dan kalau di sisi sebelah kanan kita, ini adalah Laut Utara Jakarta. Yang kalau teman-teman lihat tinggi muka air laut saat ini sekitar pukul 9 pagi, lebih tinggi teman-teman dibandingkan dari daratan yang ada di sebelah kiri kita. Jadi teman-teman bisa melihat seperti inilah kondisi dari
kawasan pesisir Jakarta Utara yang dilindungi oleh tanggul pantai seperti ini. Sudah berapa lama tinggal sendiri begini? Udah ya tadi tahun 80-an saya udah memang gini. Dulu pernah punya rumah-rumahan sini dibongkar sama orang pelabuhan Perum. Punya rumah-rumah begini, pondok kecil begitu. Nah boleh lagi bikin rumah, jadi terpaksa ya ada yang ngasih motor, udah tinggal begini aja pakai motor. Jadi segala aktivitas di perahu ini? Iya di perahu. Kalau mandi? Mandi ada air, baru mandi. Airnya beli? Air beli di situ. Berapa kalau sehari Ya, habisin berapa? ini 3 ini 5.000. Untuk berapa hari? Ya paling juga besok habis lagi. Jadi untuk air saja 5.000 per hari? Iya, Pak, ya? 5.000. Kalau buang air segala macam di mana, Pak? Nah, ini di sini aja. Jadi di laut ini semuanya aktivitas ya, Pak? Ya di laut aja. Dari pagi keluar jam berapa? Mulai Dari berapa? pagi saya jam 5 itu nyebrang ke pelabuhan Sunda Kelapa ini. Menunggu penumpang tidak ada sama sekali, jadi saya pulang. Yang gosok sampan lah, supaya bersih-bersih gitu, biar enteng-enteng jalannya. Nggak berat gitu. Jadi kalau nggak ada penumpang sampai siang Bapak pulang? Ya, sore baru pulang jam 5 udah setengah 6 lah udah pulang. Kalau per hari biasanya berapa, Pak, penumpang? Ya itu nggak menentu, tergantung dari orangnya aja gitu kan. Kalau saya nggak kayak yang lain-lain itu, tanya berapa ya terserah Bapak mau ngasih berapa ya saya terima, itu aja udah. Aduh. Aduh, sinilah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai sepatunya nggak apa-apa ya, Pak? Ada apa-apa lah. Yang beginilah sempitnya. Waduh. Udah bisa berdiri. Udah bisa berdiri. Ini Bapak berarti sehari-hari tinggal di sini? Iya, tinggal sini. Ini dari apa, Pak? Oh, ini mah plastik, karpet. Kalau ini juga? Iya, ini buat alat-alat dalam supaya jangan panas. Jadi biar siang begini kan enggak panas. Jadi semua peralatan yang Bapak butuhkan ada di sini ya, Pak? Iya, ada. Tidurnya pakai Ini kasur? pakai kasur-kasur beginilah. Kalau hujan Hujan enggak kena hujan. nggak basah, Pak? Enggak masuk hujan. Kalau ada badai, goyang-goyang? Ya biasa, angin gua biasa lah. Baik nyamuk nggak sih, Pak? Enggak ada juga nyamuk, kalau anginnya enggak ada. Kalau enggak ada angin ya kadang-kadang ada satu-satu gitu. Dingin nggak, Pak, kalau malam, Pak? Enggak. Kan ada sarung, ada selimut. Terus kalau listrik gimana, Pak? Enggak ada pakai juga. Penerangan pakai apa, Bapak? Enggak ada. Hanya mengandalkan cahaya sekitar? Iya. Udah berapa tahun tinggal begini, Pak? Oh, udah lama sih tinggal beginian. 20-an tahun juga lah. Terus kalau nyuci segala macam di sini juga? Iya, di sini sampan suci baru dijemur. Pakai tali jemurnya. Begitu lah. Jadi perlengkapannya kasur, Nah. kemudian bikin kopi gitu? Eh, Sini juga, Pak? nggak bisa, kopi beli di sana. Nggak ada kompor. Jadi kalau air beli yang tadi 5.000? Air beli 5.000 di Hanya situ. untuk mandi? Ya, hanya untuk mandi. Kalau minum segala macam? Ya, beli di sana. Beli galonan gitu, Pak? Botol aja, botol-botol yang gede itulah. Kalau biaya hidup sehari berapa, Pak? Ya, dan itulah bagaimana aja. Kalau rata-rata biasanya untuk makan Ya, seharian? makan kalau saya sih paling habis lah 70 kali sama rokok-rokok. 70.000 per hari? Iya. Sekali Iya, semuanya? sekali. Saya sampai malam. Dan kalau nggak ada tarikan? Nggak ada tarikan ya ngutang. Ntar ada duit baru bayar. Nah, ya begitulah. Keadaannya orang susah kan. Nyari duitnya nggak ada, susah. Ya begitulah.
Tapi ini sebenarnya perahu panjangnya berapa meter, Pak? Cuma nanam 7 meter. Panjangnya 7 meter. 7 meter. Terus Bapak tidur di atas yang Bapak duduk sekarang? Iya di sini. Digelar kasur itu? Gelar kasur tidur lah. Tapi kalau misalnya ditinggal pernah hujan masuk airnya gitu nggak sih? Dan anda masuk. Air nggak pernah masuk? Nggak. Nggak pernah bocor juga segala Ya, macam nggak. perahunya nggak? Paling masuknya di sono dikit, udah. Nimba lagi udah kering udah. Nggak sampai kena kasur itu basah nggak? Nggak nyampe. Paling dikit doang. Oh, tinggal seperti ini sampai kapan, Pak? Ya sampai bosan. Sampai bosan lah. Kalau udah bosan ya udah pulang ke kampung. Mudik, Pak, berarti? Ya ini mudik. Pulangnya ke? Kemana kampungnya? Kampungnya di Pasar Kemis, Tangerang. Jadi kalau sudah bosan, pulang ya, Pak? Ya pulang. Tapi pernah bosan nggak dulu, Pak? Ya, Sempat pulang terus? Dari dulu semenjak sampai sekarang belum pernah sih bosan. Apa yang membuat Bapak tidak bosan? Iya. Ya karena ya kita kalau sumpamanya nyampe di rumah cuman makan tidur, kerja kagak, tidur, jadi bukan kita artinya ya untuk sehat atau kesehatan, untuk malahan kita sakit. Makannya cuman tidur doang. Kalau di sini kan kita sehat, kita sepertinya olahraga di sini. Kalau di kampung cuma makan tidur, sebentar udah makan tidur lagi, makan tidur lagi. Itu aja kerjaannya kan. Dari ndak betah, itu yang bikinnya ndak betah. Kalau di sini kan ya dapat aja kan, sedikit itu dapat aja. Gitu. Tapi kalau nggak dapat, Pak, kan juga susah, Pak. Ya kalau ndak dapat ya kita bersabar ya kan. Ndak ada ini hari mungkin besok, ya kan begitu. Jadi kuncinya sabar ya, Pak? Nah, kuncinya hanya sabar.